Selamat siang, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara terus mendapatkan anugerah kebaikan karena firman terus bekerja, memulihkan dan menolong kita sehingga apapun situasi, apapun keadaan, saya percaya firman itu yang bekerja, firman itu yang membangkitkan kita sehingga ada banyak hal yang Tuhan sediakan itu terjadi dalam hidup kita karena firman luar biasa bekerja. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kuasa darah Yesus bisa membangkitkan, menguatkan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan siang hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang terus kami boleh dengar. Terima kasih buat kekuatan-Mu bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar tulisan yang bisa kami baca, tetapi kehidupan Tuhan bekerja di dalam firman yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kami mendapatkan kuasa perubahan oleh karena kehidupan ilahi yang bekerja di balik firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus membawa kami untuk hidup berkenan dan kami disempurnakan oleh karena firman yang terus bekerja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, pendengaran akan firman yang bekerja di dalam kami, Tuhan yang melakukannya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh keperkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, Yohanes menuliskan apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Saudara, wahyu tentang Yesus Kristus. Malaikat diberi izin oleh Tuhan untuk menyatakannya kepada Yohanes bagaimana kekuasaan, bagaimana kedahsyatan, bagaimana pengenalan akan Tuhan yang luar biasa yang terjadi atas kehidupan Yohanes. Saudara, kita harus terus melihat bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang mewahyukan tentang Yesus Kristus. Ketika kita membaca kitab Wahyu ini, berarti kita dibawa untuk kita bisa mengenal Yesus bagi kita. Seperti apa Yesus bagi kita? Itu yang Tuhan inginkan terjadi. Saudara, dikatakan bahwa di dalam ayat ini bahwa Yohanes mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga. Suara yang mendeklarasikan. Saudaraku, apa yang sorga katakan, saudaraku, tentang deklarasi, tentang keselamatan, tentang kuasa. Ada suara yang nyaring. Saudara, dibutuhkan kekuatan suara untuk mendeklarasikan. Saudaraku, suara yang sayup-sayup, bukan suara yang pelan-pelan yang didengar oleh Yohanes, tapi suara yang nyaring yang mendeklarasikan. Yohanes mendengar di sorga ada deklarasi dengan suara yang nyaring. Sangat penting sekali saudara, bahwa suara yang kuat, suara yang nyaring untuk mendeklarasikan, untuk mengatakan tentang firman Tuhan itu terjadi juga di sorga. Saya ingin sampaikan saudara bahwa kita juga perlu untuk mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan suara yang kuat. Karena kekuatan suara yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, itu saudaraku bersama dengan pesan firman Tuhan, itu akan mengubahkan atmosfer di sekitar kita. Keselamatan, dikatakan firman Tuhan bahwa keselamatan dan kuasa itu terjadi sekarang, saat ini juga. Bukan besok, bukan yang akan datang. Tapi firman Tuhan berkata, sekarang telah tiba, sekarang telah datang keselamatan dan kuasa itu. Saudara,
kata sekarang itu berbicara tentang waktu Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa sekaranglah waktunya, berarti saudara, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ketika firman datang kepada kita, maka sekarang waktunya untuk firman itu kita bangun, kita bentuk di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan sangat bersukacita ketika melihat kita, saudaraku, menjadi pribadi-pribadi yang begitu mendengar firman Tuhan, maka firman itu langsung dibangun di dalam roh kita, di dalam batin kita. Ada respon yang benar, tidak ada pertentangan terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Paulus mengatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, Wahyu dikatakan, Wahyu mengatakan bahwa hari ini, sekarang keselamatan dan kuasa itu dideklarasikan, dinyatakan. Kemudian Paulus juga menuliskan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ini, bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, pada waktu Tuhan membawa firman-Nya, menaruhkannya saudaraku dalam hidup kita, maka perubahan di dalam batin kita itu harus terjadi pada hari ini. Sekarang artinya bahwa Allah membuat satu keajaiban terjadi. Allah tidak perlu menunda-nunda, bahwa ketika kita mendengar firman, maka Tuhan pada hari ini juga mengerjakannya. Keajaiban, kedahsyatan Tuhan terjadi pada hari ini. Saudara, dikatakan kalau hari ini Tuhan bekerja, berarti kuasa iblis, pekerjaan iblis itu juga selesai hanya sampai sekarang. Pada waktu firman datang, maka pekerjaan iblis juga itu sudah hari ini sekarang menyingkir dari kehidupan kita. Sekarang ketika kita menerima keselamatan, setan tidak lagi memiliki kuasa. Dia tidak menemukan tempat di sorga. Pada waktu keselamatan diberikan kepada kita, maka keselamatan itu bukan hanya sekedar membawa kita ada di hadapan Bapa, tetapi keselamatan itu juga membuat bahwa pekerjaan roh jahat, pekerjaan iblis itu tidak berfungsi, tidak bekerja lagi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan itu sudah bekerja di dalam kita. Pekerjaan si jahat itu sudah digantikan dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang kuat, pekerjaan yang luar biasa di dalam kuasanya itu dinyatakan di dalam kita. Efesus 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, bukan melawan kuasa. Dikatakan saudara bahwa ketika Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis, bukan untuk melawan kuasanya. Kenapa? Pada waktu keselamatan diberikan kepada kita, ketika pemerintahan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kita, maka kekuasaan daripada roh jahat itu menyingkir dan menjauh dari kehidupan kita. Saudara, kita harus belajar bagaimana kita menggunakan kuasa Tuhan sehingga kita tidak masuk ke dalam tipu muslihat iblis. Sekali lagi, kuasa roh jahat tidak bekerja lagi dalam diri kita karena kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi keselamatan kita bukan hanya menerima, saudaraku, kehidupan yang kekal, bukan hanya sekedar saudara bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kuasa kegelapan itu tidak bekerja lagi di dalam kehidupan kita. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Posisi inilah yang membuat kita kuat. Saudara, pada waktu posisi kita kuat, maka pekerjaan roh jahat, posisi iblis itu menjadi lemah. Kenapa? Karena dia tidak mendapat posisi lagi. Posisi itu sudah digantikan. Kita ada di sana, saudaraku, bersama-sama dengan Kristus. Saudara, saat kita dikuatkan di dalam Tuhan, bukan hanya saudaraku suara kita
yang nyaring, yang mendeklarasikan firman Tuhan. Tapi kuasa yang dibangun, kuasa yang bekerja di dalam kita, itu yang membuat firman Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan ketika kita deklarasikan, ada kuasa yang bekerja menyertai suara kita. Kenapa saudara? Karena kuasa Tuhan itu bekerja terus mengubahkan kehidupan kita. Keselamatan dan kuasa datang, kuasa iblis pergi. Itu saudaraku, artinya saudaraku, kerajaan Allah terus dibangun, ditegakkan di dalam kehidupan kita. Keselamatan datang, artinya saudaraku, kerajaan Allah dibangun di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita saudara ketika menerima keselamatan, saudaraku, pekerjaan kegelapan itu tidak terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan yang nyata bekerja di dalam kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa mereka, saudaraku, siapakah mereka itu? Saudaraku, yang dikatakan oleh mereka, oleh Yohanes, saudaraku, ketika dia menuliskan dalam kitab Wahyu ini, yaitu adalah, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang merespon, orang-orang yang melakukan kebenaran Tuhan. Saudara, itu dikatakan bahwa mereka adalah saudara-saudara, saudara-saudara di dalam Tuhan. Yohanes yang menuliskannya, saudara-saudara di dalam Tuhan, saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara Yohanes. Saudara, luar biasa. Kita, saudaraku, yang merespon, kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi satu saudara, saudaraku, bersama-sama. Sehingga, saudaraku, roh jahat tidak bisa lagi menekan, roh jahat tidak bisa lagi mengganggu kita karena kerajaan Tuhan itu ditegakkan di dalam kita. Setan tidak lagi punya kuasa dan tidak punya tempat untuk menyerang kita. Pada waktu keselamatan, pada waktu kuasa, pada waktu pemerintahan Allah dinyatakan di dalam kita, saudaraku, tidak ada tempat lagi bagi roh jahat untuk bekerja, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Saudara, kita pada waktu keselamatan datang kepada kita, kuasanya datang kepada kita. Kita juga, saudaraku, menerima, saudaraku, kuasa yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kuasa Allah yang datang di dalam kehidupan kita adalah kuasa yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Jadi keselamatan datang, kekuasaan datang, kuasa Tuhan datang. Itu yang terus akan mengubahkan kehidupan kita. Saudara, di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, ayat ini berkata bahwa musuh sudah dilemparkan. Saudara, setan tidak lagi memiliki tempat di sorga dan tidak lagi memiliki kekuatan. Sekali lagi, saudara, bahwa pada waktu keselamatan, kuasa, saudaraku, itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, musuh sudah dilemparkan. Musuh tidak punya tempat lagi. Saudara, semuanya, saudaraku, sudah digantikan. Kekuasaan Tuhan yang membawa kita sehingga tempat yang luar biasa itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, dikatakan bahwa setan, sang pemimpin, itu dilemparkan. Maka pada waktu dia, si pemimpin itu dilemparkan, pemimpin dari kegelapan dilemparkan, maka semua malaikat-malaikat yang jatuh juga itu dilemparkan. Itu tidak bekerja lagi di dalam kehidupan kita. Saudara, terjadi pergantian kuasa, di mana kuasa daripada si jahat yang selama ini membuat kita diarahkan untuk kita berdosa, membuat kita hidup di dalam dosa. Tapi kuasa Allah bekerja, membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada kehidupan Tuhan. Itu bekerja di dalam kita. Jika kita telah diselamatkan, maka seharusnya pekerjaan roh jahat itu sudah berhenti beroperasi di dalam hidup kita. Saudaraku, dosa berhenti beroperasi dalam kehidupan kita karena keselamatan itu membawa kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada lagi hubungan dengan dosa, tidak ada lagi hubungan dengan pekerjaan roh jahat. Seharusnya itu bekerja atas setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sekarang adalah waktunya kita berjalan di dalam terang.
Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu terang Tuhan ada di dalam kita, maka terang itu harus bersinar. Terang itu harus dinyatakan. Saudaraku, karena ini cara satu-satunya untuk mengusir atau mengalahkan kegelapan. Saudara, pada waktu terang Tuhan bersinar di dalam kita, maka otomatis kegelapan itu akan menyingkir dari kehidupan kita. Pekerjaan si jahat itu akan menyingkir dalam kehidupan kita pada waktu terang Tuhan dinyatakan, pada waktu terang Tuhan bersinar di dalam kehidupan kita. Saudara, saat Tuhan bekerja, pada waktu terang Tuhan ada di dalam kita, maka kegelapan itu akan menyingkir. Saudara, pada waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pada waktu bumi dipenuhi dengan kegelapan, pada waktu bumi dalam keadaan kacau balau, Tuhan tidak panik. Dia hanya berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kegelapan itu menyingkir dan Tuhan bisa mencipta ulang apa yang sudah dikacaukan oleh roh jahat. Kegelapan yang terjadi atas bumi, maka semuanya itu menyingkir ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Saudara, saya percaya pada waktu keselamatan, kuasa pemerintahan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada kuasa juga bekerja di dalam kita. Pada waktu kuasa yang adalah terang Tuhan itu bekerja, maka kegelapan itu menyingkir dari kehidupan kita. Saudara, ini yang seringkali saudara kita hidup di dalam tipuan roh jahat. Roh jahat seringkali menipu kita. Dia seringkali menyatakan dirinya bahwa dia masih punya kuasa. Saudara, tidak ada lagi kuasa daripada roh jahat ketika keselamatan itu ada. Keselamatan itu diberikan kepada kita. Saudaraku, tipu muslihat daripada roh jahat itu harus dikalahkan. Saudaraku, ketika terang Tuhan itu nyata, kebenaran bekerja di dalam kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa ditipu lagi oleh pekerjaan si jahat. Dan ketika terang Tuhan tampil, ketika terang Tuhan bersinar atas kita, maka kegelapan itu menyingkir dari kehidupan kita. Saudara, dikatakan ketika kita menang, kita bangkit, saudaraku, terang Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberi makan pohon kehidupan. Saudara, Tuhan akan memerintah atas kita dan Tuhan akan memberi nama yang baru kepada kita. Betapa luar biasa, saudara, ini yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat selanjutnya di dalam Wahyu ini dikatakan bagaimana kita dapat mengalahkan iblis. Saudara, yang pertama dikatakan bahwa dengan darah anak domba. Saudaraku, darah anak domba. Saudaraku, ini yang akan mengalahkan dari pekerjaan roh jahat. Kemudian bukan hanya darah anak domba. Saudara, dikatakan juga perkataan kesaksian kita. Itu juga akan mengalahkan pekerjaan iblis. Bukan hanya perkataan kesaksian kita, tetapi juga dikatakan bahwa kita tidak mengasihi nyawa kita sendiri. Kita hidup bagi Tuhan. Kita berani, kita siap kehilangan nyawa kita karena Tuhan ada di dalam kita. Kehidupan Tuhan ada di dalam kita. Itu yang, saudaraku, membuat kita, saudaraku, bisa mengalahkan pekerjaan iblis. Saudara, dikatakan darah anak domba. Betapa luar biasa. Saudara, kita harus mengerti dengan kuasa darah anak domba ini. Saudara, ini berbicara tentang dimensi. Saudara, pada waktu mendengar tentang darah, apa yang ada di pikiran kita? Saudara, kita berpikir darah itu adalah cairan yang berwarna merah yang ada pada tubuh kita, saudaraku. Itu yang disebut dengan darah. Saudara, kalau saudara berpikir bahwa darah itu hanya sekedar cairan merah yang ada pada tubuh kita, saudara, kita hanya berbicara tentang darah secara fisik. Tetapi saudaraku, di dalam Wahyu ini, saudaraku, berbicara darah itu artinya dimensi Tuhan. Saudaraku, darah yang luar biasa, yang bekerja, yang mengalahkan pekerjaan iblis. Darah anak domba.
Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53, Yohanes 6 ayat yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Kemudian 1 Korintus 11 ayat 25, ketika saudaraku Paulus mengajarkan tentang perjamuan, saudaraku dikutip saudaraku satu ayat firman Tuhan, ayat yang ke-25, 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apa yang dimaksud darah oleh Tuhan? Saudaraku, darah itu mewakili kehidupan Allah yang tidak dapat dihancurkan. Sekali lagi saudara, saya ingin sampaikan yang dimaksud oleh darah, yang dimaksud oleh Tuhan adalah kehidupan Tuhan yang tidak bisa dihancurkan. Kehidupan yang tidak dapat dihancurkan. Itu berbicara tentang darah. Yesus mengatakan, "Minumlah darah ini, ambil darah ini. Karena ini adalah darah yang sudah dimeteraikan atau darah di mana di sana ada ikat janji kita menyatu bersama-sama dengan Tuhan. Ikat janji yang dimaksud oleh Tuhan, kita dan Tuhan sudah disatukan oleh darah, yaitu kehidupan Kristus. Betapa luar biasa. Saudara, di dalam perjanjian lama, imam mempersembahkan darah binatang sebagai korban persembahan kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan, untuk membersihkan dosa umat Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus yang adalah imam besar mempersembahkan bukan darah binatang, tetapi dia mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban untuk kita. Artinya bahwa hidupnya itu dipersembahkan, tubuhnya itu dipersembahkan kepada Bapa untuk kita. Saudara, Ibrani 10 ayat yang kelima, mari kita lihat sebentar Ibrani 10 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Ibrani 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. "Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, betapa luar biasa. Saudara, di dalam perjanjian lama, imam harus berkali-kali mempersembahkan darah dari korban binatang yang disembelih, yang dibawa kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, dikatakan ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya sendiri, mempersembahkan darahnya, itu menjadi korban persembahan sekali untuk selama-lamanya bagi kehidupan kita. Saudara, ini yang disebut dengan darah adalah kehidupan Kristus yang tidak bisa dihancurkan. Kehidupan yang sempurna yang dibawa kepada Bapa untuk kita. Saudara, luar biasa. Kemudian darah berbicara bukan hanya sekedar tentang kehidupan Kristus, tapi darah juga berbicara tentang kehidupan Allah yang tidak dapat binasa. Sekali lagi saudara, kehidupan Allah yang tidak dapat binasa, kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa itu ada di dalam kita. Kita berdiri
di atas darah, artinya kita berdiri di atas kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa. Kehidupan yang tidak dapat binasa itu tinggal di dalam kita. Saudara, luar biasa bahwa darah berbicara tentang kehidupan Allah yang tidak dapat binasa di dalam kita. Kemudian juga darah berbicara tentang kuasa penebusan yang dibayar dengan lunas. Kuasa penebusan, saudaraku, tidak ada harga lagi yang lebih tinggi. Semuanya sudah dibayar oleh Tuhan bagi kita. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Darah berbicara tentang kuasa pembayaran lunas oleh Tuhan. Jadi saudaraku, harga yang tertinggi telah dibayar oleh Tuhan, saudara, untuk menebus semua ciptaan Tuhan. Betapa luar biasa. Saudaraku, hanya ada satu darah yang dapat menebus dengan sempurna, yaitu darah Yesus Kristus. Darah Yesus memiliki kuasa untuk menarik kembali kehidupan kita kepada kehidupan ilahinya Tuhan. Saudara, ini yang luar biasa dari kehidupan darah Kristus. Iblis tidak dapat bertahan berdiri di hadapan darah Yesus. Saudara, kenapa? Karena darah Yesus itu yang mengambil alih segala sesuatunya, kemudian menebusnya, sehingga iblis tidak punya kemampuan, iblis tidak punya kesempatan lagi, saudaraku, untuk menguasai. Semua ciptaan Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus. Semua sudah dikembalikan kepada Yesus. Iblis akan berdiri, saudaraku, bersama mereka yang tidak ditebus oleh darah Yesus. Sekali lagi, saudara, kita yang ditebus, kita akan berdiri bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka yang tidak ditebus, mereka akan tetap berdiri bersama dengan pekerjaan roh jahat. Saudara, iblis yang terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, pada waktu Yesus menebus kita, saudaraku, tidak ada lagi, saudaraku, yang bisa diperbuat oleh roh jahat. Apa yang sudah dibuat oleh iblis ketika dia mengambilnya dari Adam, Yesus menebusnya. Ketika Yesus mengambilnya kembali, Yesus memberikan darahnya. Dia memberikan hidupnya yang sangat mahal, yang sangat berharga. Itu dinyatakan di dalam kita. Jadi saudara, bagaimana darah berbicara tentang kuasa yang luar biasa. Saudaraku, satu kuasa yang membayar, menebus kita dengan lunas. Saudaraku, tidak ada lagi pekerjaan iblis yang bisa bekerja di dalam kita. Tidak ada lagi, saudara, kesempatan, saudaraku, iblis untuk bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena darah Kristus yang sudah membayar semuanya, saudara, dinyatakan kepada kita. Saudara, kemudian darah juga berbicara tentang kuasa yang dapat membersihkan hati nurani kita, sehingga kita layak ada di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara, darah Kristus adalah darah yang membawa kuasa untuk membersihkan hati nurani kita, sehingga kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada tuduhan karena kita sudah dilayakan. Kita bisa berdiri di hadapan Bapa kita seperti seorang anak yang berhadapan dengan seorang bapaknya. Demikianlah yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika darah membersihkan hati nurani kita. Saudara, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara,
Yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, luar biasa bahwa pada saat kita lahir baru, Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru, hati yang baru, bukan dibaharui, saudaraku. Itu sebabnya pada waktu kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, kita bisa bersekutu, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang adalah roh, pada waktu kita lahir baru, kita diberikan roh yang baru, maka kita bisa bersekutu dengan roh Tuhan. Betapa luar biasa, saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan pada waktu kita pertama lahir baru, pada waktu kita pertama diciptakan baru, maka persekutuan dengan Tuhan itu yang pertama harus terbangun di dalam kita. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Roh kita bisa menyatu dengan roh Tuhan. Hati kita bisa menyatu dengan hati Tuhan. Itulah yang disebut dengan kita menerima lahir baru. Kita diberikan hati yang baru. Saudara, tetapi saudaraku, ketika kita memiliki hati yang baru, saudaraku, Tuhan menaruhkan hati nurani di dalam roh kita, hati nurani di dalam hati kita. Bagaimana cara kerja hati nurani ini? Saudaraku, hati nurani ini bekerja seperti alarm di dalam, saudaraku, roh kita yang baru. Saudaraku, roh kita yang baru, hati kita yang baru selalu akan mengarah kepada kebenaran, selalu akan membela kebenaran karena datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah kebenaran. Saudaraku, pada waktu kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita mau keluar dari jalur Tuhan, kita keluar dari perintah Tuhan, maka hati nurani akan berbicara. Hati nurani akan menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah keluar, kita sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan itu yang diberitahukan kepada roh kita. Saudaraku, pada waktu kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka saudaraku, kita memiliki hati nurani yang, saudaraku, yang menuduh kita, saudara, untuk kita kembali kepada Tuhan. Saudara, itu yang disebut dengan darah Yesus membersihkan hati nurani kita. Saudara, kita harus bertobat, saudaraku, dari segala sesuatu yang salah pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu saudara melakukan tindakan yang salah, saudara tidak cukup hanya meminta maaf. Saudara, kata maaf itu hanya sekedar ingin menenangkan saja jiwa dan pikiran kita. Tetapi saudaraku, kata maaf yang tidak disertai dengan pertobatan, tidak ada buah pertobatan di dalam kita, maka hati nurani akan terus berbicara bahwa kita masih belum benar. Sehingga pada waktu kita datang kepada Tuhan, maka hati nurani itu akan terus berkata, menuduh kita, saudaraku. Kenapa? Karena hati nurani akan terus membela Tuhan. Saudaraku, hati nurani itu sangat mengenal kita. Saudaraku, pada waktu saudaraku kita bersalah, kita tidak memiliki buah pertobatan, maka hati nurani itu akan berdiri, akan terus menunjukkan kita. Seolah-olah, saudaraku, hati nurani itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia tidak benar, dia salah, dia masih belum bisa layak di hadapan-Mu. Saudara, itu yang dilakukan oleh hati nurani. Sehingga pada waktu saudara kita minta maaf, kita, saudaraku, masuk ke dalam buah pertobatan, kita memperbaiki hidup kita, ada buah-buah pertobatan yang terjadi atas kita. Kemudian hati nurani mulai membela diri kita dan membenarkan kita di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita datang di hadapan Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan, maka hati nurani kita membenarkan kita, hati nurani mendukung kita bahwa kita adalah pribadi yang benar dan kita bisa diterima oleh Tuhan. Saudara, betapa luar biasa ketika, saudaraku, hati nurani kita dibersihkan oleh darah Kristus, artinya kita memiliki keberanian untuk berhadapan dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang
penuh kuasa, Tuhan yang penuh dengan kedahsyatan, bukan Tuhan yang tidak bisa kita jumpai. Saudara, sekalipun ayat firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah api yang menghanguskan, tapi ketika kita memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang benar, maka kita tidak akan bisa dihanguskan. Sekalipun Tuhan seperti api yang menghanguskan, kita bisa menjumpai Tuhan dan kita bisa diterima. Dan saudara, luar biasa, hati nurani kita bersama-sama dengan kita menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita berkenan, kita ada di hadapan Tuhan, kita bisa diterima oleh Tuhan, sehingga kita memiliki sukacita, kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa ketika kita ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kekuatannya bekerja di dalam hidup kita. Saudara, memiliki hati nurani yang bersih adalah kita tahu bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pada waktu kita menyadari dan kita tahu bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara, kita bisa membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti seorang anak dengan bapaknya, demikianlah yang akan terjadi antara kita dengan Tuhan. Hati nurani kita bersih karena kita, saudara, menghasilkan buah pertobatan. Saudaraku, pada waktu buah pertobatan ada di dalam kita, maka saudara, darah Kristus itu membersihkan hati nurani kita. Sekali lagi saudara, kita tidak bisa hanya sekedar meminta maaf ketika kita salah, kita hanya mengucapkan kata maaf, kemudian kesalahan itu terulang kembali, kemudian berkali-kali kita meminta maaf. Kata maaf yang kita ucapkan sebetulnya itu hanya ingin membuat jiwa kita, pikiran kita mengalami ketenangan saja. Saudaraku, kemudian kita merasa nyaman diterima oleh saudara kita karena kita sudah minta maaf. Saudara, hati nurani kita tidak bisa membohongi kita karena hati nurani kita sangat mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menaruhkan hati nurani di dalam roh kita yang baru, di dalam hati kita yang baru. Justru itu untuk membuat kita semakin benar di hadapan Tuhan, semakin kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, kata menuduh itu bukan, saudaraku, untuk menghancurkan kita, tetapi supaya kita tetap ada di dalam jalur kebenaran. Pada waktu kita ada di dalam jalur kebenaran, kita bersama-sama dengan hati nurani kita, saudaraku, di hadapan Tuhan, benar kita dan hati nurani kita, maka saudaraku, tidak ada satupun yang bisa menuduh kita. Saudaraku, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan berkata, apapun yang kau minta, apapun yang kau doakan, Tuhan akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang kedua. Ibrani 10 ayat yang kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini dikatakan jika hati nurani kita telah dibersihkan oleh darah Kristus, kita tidak akan lagi menyadari tentang adanya dosa. Sekali lagi saudaraku, pada waktu kita memiliki buah pertobatan, kemudian juga saudaraku hati nurani kita dibersihkan oleh darah Yesus, maka kita akan memiliki kesadaran Tuhan, bukan kesadaran dosa, kesadaran akan Tuhan. Dimanapun kau berada, dalam situasi kondisi apapun, ketika kesadaran ini terjadi, wow, luar biasa saudaraku, tidak ada lagi kesadaran dosa di dalam kehidupan kita. Kita begitu bersukacita, kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa dalam Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29, jika kita memiliki hati nurani yang dibersihkan, maka saudaraku, kita memiliki, saudaraku, keberanian, kita tidak akan dihanguskan oleh api Tuhan. Betapa luar biasa. Saudara, ini yang
Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28-nya dikatakan bahwa marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, kita bisa mengucap syukur karena kita punya hati nurani yang dibersihkan. Kita punya hati nurani yang benar. Ada buah-buah pertobatan di dalam kita. Sehingga ucapan syukur yang keluar dari dalam batin kita adalah ucapan syukur yang membawa kuasa, yang membawa kekuatan. Kemudian kita bisa beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, bukan menurut cara kita. Tuhan akan memberitahukan, Tuhan akan menyingkapkan bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, luar biasa, pada waktu darah Yesus membersihkan kita, maka kita punya cara untuk kita bisa beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian juga kita memiliki hormat dan takut kepada Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara lihat di dalam perjanjian lama bagaimana Yesaya, Tuhan yang mengizinkan dia ada di hadirat Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan yang mengizinkan dia untuk bisa melihat dan ada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu dia melihat, saudaraku, kesadarannya ketika hati nuraninya akan dibersihkan. Yesaya berkata, celaka aku hidup dengan najis bibir. Dan aku hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Tapi aku sudah melihat Tuhan. Saudara, pada waktu saudara Yesaya disadarkan tentang hati nuraninya, pada waktu dia dituduh oleh hati nuraninya, bukan Yesaya keluar dari hadirat Tuhan, justru dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dia dibenarkan, hati nuraninya dibersihkan, dan akhirnya Yesaya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang dibersihkan. Saudara, hati nuraninya, kuasa Tuhan bekerja, dan Alkitab berkata Tuhan datang menyucikan, menguduskan mulut Yesaya. Kemudian pada waktu Tuhan berkata, siapa yang pergi yang akan kuutus untuk berbicara kebenaran? Ketika Yesaya memiliki hati nurani yang bersih, saudara, saya mau sampaikan, buah pertobatan itu belum, saudaraku, ditunjukkan dengan tindakan dia, tetapi itu sudah terbangun di dalam hati dia. Pada waktu dia menyadari, dia bangun sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa pada hari ini, ketika dia melihat Tuhan, ketika Tuhan bekerja di dalam dirinya, dia menetapkan di dalam batinnya, dia membuat sebuah keputusan bahwa pada hari ini aku tidak akan hidup dengan kenajisan lagi. Aku tidak akan berbicara dengan kata-kata yang bisa menajiskan, dan aku tidak akan bergaul dengan orang-orang yang najis. Saudara, itu sebabnya, saudaraku, Tuhan bekerja luar biasa. Saya mau sampaikan, saudara, buah pertobatan itu harus dimulai, dibangun di dalam hati kita, di dalam roh kita. Saya percaya ketika kuasanya ada di dalam kita, ketika Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita diberi kemampuan untuk kita bisa membangun kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Pada waktu kebenaran terbangun di dalam kita, maka saudaraku, saya percaya ada sebuah tindakan yang benar. Akan ada tindakan yang positif, tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, ketika kau dibersihkan hati nuranimu oleh Tuhan, maka kau harus munculkan buah-buah pertobatan, kemudian buat sebuah keputusan di dalam batinmu bahwa mulai hari ini aku akan mengasihi Tuhan, aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian ada keputusan untuk engkau tidak melakukan lagi dosa yang sama. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan mulai bekerja di dalam dirimu. Itu yang disebut, saudara, buah-buah pertobatan itu mulai mengalir, mulai bekerja di dalam kita. Saudaraku, buah itu akan, saudaraku, dimunculkan ketika sudah ada keputusan, ketika sudah ada pertobatan di dalam hati kita. Saudara, jika hati nurani kita telah dibersihkan oleh darah Kristus,
saudara, kita tidak akan lagi sadar atau menyadari adanya dosa, saudaraku, tetapi kita akan terus menyadari Tuhan, hadirat Tuhan, saudara, itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ini akan terus Tuhan kerjakan, Tuhan akan lakukan. Sehingga pada waktu Yesaya telah dipulihkan, Yesaya memiliki buah-buah pertobatan. Apa yang terjadi? Saudaraku, sepanjang kehidupannya, saudara, dia selalu merasakan hadirat Tuhan. Saudara, bangsa di mana dia tinggal, memang saudara tidak langsung diubahkan oleh Tuhan untuk bangsa ini keluar dari bangsa yang najis bibir. Tetapi minimal Yesaya sudah mengalami sebuah perubahan. Sehingga ketika perubahan yang ada di dalam batinnya itu dia bawa, kemudian dia mulai deklarasikan, dia mulai perkatakan, dan kemudian dia mulai membangun kehidupan seperti apa yang sudah dia katakan, seperti apa yang sudah dibangun di dalam kehidupannya. Saudara, betapa luar biasa. Dan perkara yang sama juga Tuhan kehendaki itu terjadi di dalam kita. Saudara, sekali lagi kita tidak cukup kita selalu meminta maaf, saudaraku, meminta pengampunan, saudaraku, dari Tuhan. Saudara, ketika engkau melakukan kesalahan, engkau dengan cepat minta ampun kepada Tuhan. Tapi seringkali, saudaraku, minta ampunmu, saudaraku, kesalahan yang sama terus berulang terjadi dalam kehidupanmu. Saudaraku, itu menunjukkan saudara tidak ada komitmen yang jelas di dalam hatimu. Saudara, apa yang kau katakan tidak terbangun dalam batinmu. Ketika engkau berkata, Tuhan ampuni aku, mulai sekarang aku menetapkan di dalam hati untuk tidak lagi bertindak, untuk tidak lagi bersikap, untuk tidak lagi berlaku seperti kegelapan itu. Maka saudara, ketika engkau menetapkan di dalam hati, maka lihat, saudara akan menghasilkan buah pertobatan itu. Sekali lagi, ketika engkau meminta ampun pada Tuhan, berkali-kali engkau minta ampun, tetapi tidak berubah, tidak menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Itu, saudaraku, yang dimaksud, saudara, hati nurani akan terus menuduh kita. Saudara, kita harus mengalami perubahan karena Tuhan memberikan kuasa perubahan kepada kita. Ketika dia memberikan firman, saudaraku, di balik firman Tuhan itu ada kuasa perubahan yang bisa membangkitkan, yang bisa memulihkan kita. Kehidupan Tuhan akan bekerja. Saudara, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan bisa mengampuni kita. Saudaraku, orang lain bisa memaafkan kita, tetapi hati nurani kita akan selalu melawan kita sampai kita menghasilkan buah pertobatan. Sekali lagi, saudara, Tuhan bisa mengampuni kita. Berapa kali pun kita berbuat dosa, Tuhan bisa mengampuni kita. Orang-orang di sekitar kita pada waktu kau minta maaf, mereka bisa mengampuni, bisa menerima kita. Saudaraku, tetapi saudaraku, hati nurani kita akan melawan kita, terus akan melawan kita. Saudaraku, hati nurani hanya bisa dibersihkan. Itu, saudaraku, oleh darah Kristus. Ketika, saudaraku, ada buah-buah pertobatan, saudaraku, ada perubahan terjadi di dalam kita. Itu yang disebut, saudara, kita, saudaraku, memiliki hati nurani yang dibersihkan. Saudara, ini yang akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ibrani 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara, Tuhan menaruhkan hukumnya di dalam hati nurani kita. Menuliskannya di dalam akal budi kita. Supaya kita bisa memiliki hati nurani yang murni. Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan menaruhkan hukumnya di dalam hati nurani kita. Menuliskannya di akal budi kita. Supaya apa? Supaya kita hidup dengan hati nurani yang murni. Sepanjang hidup kita, kita memiliki hati nurani yang murni. Saudara, luar biasa. Saudara, bahwa
Kita, saudaraku, akan terus, saudaraku, berdamai. Saudara, saya mau katakan, kita akan selalu berdamai dengan diri kita sendiri pada waktu kita memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang terus dibersihkan. Saudara, lihat, pada waktu sedikit saja, saudaraku, kita salah, maka hati itu akan berbicara untuk menentang hal yang salah di dalam kita. Saudara, sebenarnya betapa luar biasa Tuhan menaruhkan hati nurani di dalam kita. Saudaraku, darah Yesus bisa membersihkan hati nurani kita sehingga kita bisa layak dan kita bisa ada di hadapan Bapa seperti seorang anak berhadapan dengan bapanya. Saudara, luar biasa. Tuhan memberi hati nurani agar kita dapat mempertanggungjawabkan terang Tuhan di dalam kita. Sekali lagi, saudara, Tuhan memberikan hati nurani kepada kita supaya kita bisa mempertanggungjawabkan terang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Sehingga saudara, pada waktu saudaraku kita salah, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan situasi, kita bertanggung jawab, kita membereskannya, kita membersihkannya, kemudian memunculkan buah-buah pertobatan di dalam kita. Saudaraku, perkara di Taman Eden tidak boleh terulang lagi. Itu sebabnya Tuhan memberikan hati nurani kepada kita. Pada waktu mereka bersalah, mereka saling menyalahkan, mereka saling menuduh satu dengan yang lainnya. Saudaraku, pada saat ini Tuhan memberikan hati nurani kepada kita supaya kita bisa bertanggung jawab apapun yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita kerjakan. Saudara, kita bertanggung jawab untuk membereskannya di hadapan Tuhan, membersihkannya di hadapan Tuhan, kemudian memunculkan buah-buah pertobatan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kita. Saudara, suara-suara yang datang di dalam hati kita, yang menuduh kita, itu bukan suara iblis, bukan suara dari saudaraku ego kita. Saudaraku, itu adalah suara dari hati nurani kita. Saudara, kita harus cepat bereskan. Dengan apa? Dengan komitmen yang baru. Dengan saudaraku ingin memunculkan buah-buah pertobatan di dalam kita. Sehingga dengan cepat ketika kita membuat sebuah keputusan, maka hati nurani kita tidak akan menuduh kita lagi. Kita punya keberanian untuk berhadapan dengan Tuhan. Saudara, jika hati nurani kita tidak bersih, maka hati nurani akan terus berbicara menentang kita. Kenapa, saudaraku? Karena, saudaraku, hati nurani akan selalu membela kebenaran. Saudaraku, darah Kristus menyucikan kita dari, saudaraku, hati nurani yang tidak benar dengan cara kita terus menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudaraku, pada waktu kita menghasilkan buah pertobatan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang terakhir kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-24. Ibrani 12 ayat yang ke-24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, dikatakan ayat ini bahwa darah Habel itu berbicara menuntut balas dendam kepada Kain. Saudaraku, pada waktu darahnya berbicara kepada Tuhan, saudaraku, berbicara bagaimana Tuhan bisa membalaskan itu semua kepada kakaknya, kepada Kain. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa darah Yesus itu tidak menuntut pembalasan, tidak berbicara tentang pembalasan dendam. Saudaraku, Tuhan tidak menghakimi kita karena darah Kristus ada di dalam kita. Dan saudara, kita ada di dalam Kristus. Sehingga saudara, darahnya tidak menuduh kita, tidak menuntut pembalasan dendam. Sekalipun ada hal-hal yang salah, saudaraku, darah itu akan membersihkan. Asal kita mau membereskannya, memunculkan buah-buah pertobatan, maka Tuhan akan bergerak, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, darah itu berbicara untuk kita. Darah Yesus berbicara untuk kita. Darah Habel berbicara untuk dirinya sendiri, menuntut pembalasan dendam. Tetapi darah Yesus berbicara untuk kita.
Saudara, itu sebabnya saudaraku, bahwa ketika kita memiliki darah Yesus, saudaraku, yang bisa memakai darah Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, saudaraku. Saudara, kita tidak bisa, saudaraku, hanya mengatakan darah Yesus melindungi kita. Apapun yang kita punya, kita berkata bahwa darah Yesus melindunginya. Saudaraku, bukan seperti itu. Saudaraku, yang membawa darah Yesus di hadapan Bapa adalah Yesus sendiri. Saudaraku, itu sebabnya, saudaraku, bagian kita adalah menghasilkan pertobatan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga darahnya akan melindungi kita. Darahnya akan bekerja atas kita. Bahkan di dalam 1 Yohanes dikatakan, jika kita berjalan di dalam terang, maka darah Yesus akan menyucikan kita, otomatis akan menyucikan kita ketika kita berjalan di dalam terang. Jadi saudaraku, darah ini bukan kita pakai, kita klaim untuk melindungi saudaraku apa yang kita punya, saudaraku, tanpa kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya mau sampaikan siang hari ini, Tuhan tahu bagaimana bertindak, Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan atas kehidupan kita. Itu sebabnya pada waktu kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, saudaraku, pada waktu kita berjalan di dalam terang, kita hidup di dalam terang, maka dikatakan bahwa darah Yesus itu mengalir, bekerja di dalam diri kita, membersihkan kita, menguatkan, melindungi, dan menjagai kita. Jadi tidak perlu kita setiap pagi bangun, kemudian kita berdoa, meminta Tuhan untuk melindungi, saudaraku, semua kita, saudaraku, dengan darahnya. Saudaraku, bukan salah, saudaraku, tapi saya ingin sampaikan, kita harus perbaiki, saudaraku, bahwa darah Yesus, yang membawa darah Yesus itu adalah Yesus sendiri di hadapan Bapa. Sehingga darah itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Supaya kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Terang Tuhan itu bekerja di dalam kita. Sehingga kita bertanggung jawab, saudaraku, ketika darah Yesus dicurahkan, darah Yesus dinyatakan kepada kita, maka kita memiliki tanggung jawab untuk kita bisa menghasilkan pertobatan. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Betapa luar biasa. Siang hari ini saya ingin menyampaikan, itulah darah Yesus yang bisa mengalahkan pekerjaan iblis. Saya percaya ketika saudara hidup, saudaraku, di dalam kuasa darah Yesus ini, saudara, apa yang terjadi? Kekuatan, kuasa perubahan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kehidupan Tuhan akan mengalir dalam diri saudara, sehingga kita akan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya siang hari ini darah Yesus juga akan bekerja dalam kehidupan saudara. Bukan hanya sekedar kita ucapkan darah Yesus itu. Kemana kita pergi saat kita membutuhkan perlindungan Tuhan, kita mengucapkan kata darah Yesus. Seolah-olah, saudaraku, darah Yesus itu seperti kata-kata mantra yang kita ucapkan untuk melindungi kita. Saudara, saya mau sampaikan, saudaraku, ketika kita memakai darah Tuhan, kita siap untuk mengubah kehidupan kita, kita siap untuk membangun tubuh hidup kita siap untuk menghasilkan buah-buah pertobatan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga darahnya itu bekerja luar biasa, membawa kita, melindungi kita, terlebih kita bisa ada di hadapan Bapa, berhadapan muka dengan muka seperti seorang anak dengan bapanya. Betapa luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan keluar biasaan, Dia adalah supranatural. Saudara, saya mau sampaikan bahwa Dia bisa dijumpai oleh kita. Saudara, sekalipun ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin hari ini saudaraku, bahwa kesempurnaan Bapa itu kita belum terjadi sepenuhnya di dalam kita. Tapi saya mau sampaikan hari ini bahwa kita bisa menjumpai Bapa, kita bisa menjumpai Tuhan, kita bisa bertemu dengan Dia seperti seorang anak bertemu dengan bapaknya. Ketika kita bertemu, maka Tuhan akan terus menyempurnakan kita, Tuhan akan terus bekerja atas kita, Tuhan akan membangkitkan kita sampai
kesempurnaan yang Dia kehendaki itu terjadi di dalam kita. Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk darah anak domba yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa darah itu akan terus membawa kami untuk kami bisa hidup semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga kami senantiasa ada di hadirat Tuhan, ada di hadapan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, tanpa kami takut oleh karena darah Tuhan yang sudah membersihkan, yang sudah menyucikan kami, sehingga kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan, seperti seorang anak bertemu dengan bapaknya. Demikianlah terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang bisa mengerjakan segala sesuatu, bahkan di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi saat ini. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur tangan-Mu bekerja luar biasa, membangkitkan, memulihkan kami, sehingga apapun yang terjadi itu tidak akan pernah bisa menghentikan kami. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan terus dikuatkan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena darah itu terus berlaku, bekerja di dalam kehidupan kami, melingkupi kami, melindungi kami, sehingga kami terus mendapatkan anugerah yang luar biasa untuk bisa hidup seperti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan semua orang-orang yang Tuhan mendengar kebenaran ini, biar Tuhan bekerja, Tuhan membangkitkan mereka, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dengan hati nurani yang murni. Ada buah-buah pertobatan yang dibangkitkan di dalam mereka, sehingga mereka bisa senantiasa bersekutu, berhadapan dengan Tuhan. Dan ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menggenapkannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.